Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Baik, ikhwah sekalian, kita lanjutkan pelajaran kita untuk pelajaran fisika ya. Nah, kemarin sudah melihat video tentang cara kerja dari mesin pendingin ya atau refrigerator ya. Nah, jadi Ustadz mau sedikit mengulang di sini dan kita ingin melengkapi apa yang sudah dilihat kemarin ya supaya lebih menguasai lagi tentang materinya. Jadi kemarin kita sudah mempelajari tentang uh, hukum termodinamika yang kedua ya. Jadi hukum termodinamika yang kedua itu dia terbagi menjadi dua ya, terbagi menjadi dua, ada mesin pemanas dan ada mesin pendingin ya. Nah, jadi kalau mesin pemanas kemarin sudah di sini ya, mesin panas yang bekerja secara siklis tidak mungkin tidak menghasilkan efek lain selain menyerap panas, tidak mungkin tidak menghasilkan efek lain selain menyerap panas. Maksudnya pasti ya, pasti menyerap panas dari tandon dan melakukan sejumlah usaha yang ekivalen. Nah, jadi gambar yang benar adalah yang A ya, tandon panas kemudian bercabang dua. Oke, yang B tidak mungkin. Nah, kemudian di sini tentang refrigerator atau mesin pendingin ya. Kita baca sedikit ya. Refrigerator adalah mesin panas yang kerjanya berlawanan dengan sistem panas di atas ya. Pada asalnya dia adalah mesin panas karena menggunakan prinsip kalor ya. Nah, pada refrigerator, usaha diberikan pada mesin untuk menyerap panas dari tandon dingin dan memberikan pada tandon panas. Ya, dibalik ya, fungsi kerjanya dibalik. Skema kerja mesin pendingin atau refrigerator ditunjukkan pada gambar 9.6. Kita mengusahakan sebanyak mungkin kalor QD ya, kalor dingin yang dipindahkan untuk melakukan kerja sekecil mungkin. Nah, perhatikan di sini ya. Hukum termodinamika yang kedua untuk mesin pendingin. Nah, sebuah refrigerator atau mesin pendingin ya tidak mungkin bekerja secara siklis ya tanpa menghasilkan efek lain di luar serapan panas dari benda dingin ke benda panas. Artinya tetap ada seperti ini, tetap ada W-nya ya, tetap ada QP-nya ya, kalor panasnya. Tetap ada seperti itu ya. Nah, tapi perlu kita lihat di sini ya, cara kerjanya berkebalikan ya, QD di bawah. Nah, kemudian nanti dia dialirkan ya, panas itu yang dibuang ya. Nah, ini skemanya. Nah, perhatikan di sini ya, rumusnya sudah kemarin sudah dibahas ya. Ustadz mau menekankan lagi yang terakhir. Nah, di sini. Hukum termodinamika kedua menunjukkan sifat alam kalor mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Nah, kita catat ini bagian pentingnya ya. Sifat alam kalor yaitu mengalir dari suhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Ini ya. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita pada hukum termodinamika yang kedua ini, yang pertama adalah ya, saya tulis dulu nanti baru saya besarkan ya. Hukum termodinamika yang kedua. Coba bacakan apa tadi? Ya, apa itu? Apanya itu? Suhu tinggi ke rendah? Ya, mengalir atau perpindahannya ya. Nah, sifat alamiah kalor ya. Nah, ini boleh sambil dicatat ya. Sifat alamiah kalor ya, berpindah atau mengalir ya. Berpindah ya, berpindah dari suhu tinggi ya, suhu yang tinggi yang panas ya, ke suhu rendah, ke suhu yang lebih rendah, yang lebih rendah. Baik, nah itu dia. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya, andaikan mesin mengalirkan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah,
maka mesin akan melakukan usaha. Nah, perhatikan ya, perhatikan kalimat ini. Andaikan mesin mengalirkan panas, kalau dia mengalirkan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah, artinya mesin pemanas atau mesin pendingin. Halo? Mesin pemanas apa mesin pendingin ini? Yang Ustadz blok ini, yang warna biru, mengalirkan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah. Berarti dia sebagai mesin apa? Pemanas atau pendingin? Taib. Iya. Panas lah ya, pemanas ya. Nah, dia mengalirkan panas dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Nah, di sini dia ruang pemanas ya, di sini ruang pemanas ya. Nah, sudah dialirkan ke suhu yang lebih rendah. Berarti ini sebagai apa? Sebagai mesin pemanas. Ya. Nah, taib. Apa katanya? Katanya kalau dia sebagai mesin pemanas, maka mesin kita melakukan usaha ya. Melakukan usaha. Taib. Berarti nomor 2 ya. Mesin pemanas menghasilkan usaha ya, menghasilkan usaha. Apa buktinya? Buktinya coba letakkan dia ya pada mobil, misalnya mobil mainan ya, yang ada layarnya. Maka dia akan ada usaha di sini ya, akan menghasilkan usaha, mobilnya akan bergerak. Atau misalkan ditempatkan ya panasnya tersebut pada benda, misalnya seperti kereta api misalnya, maka akan menghasilkan gerakan ya. Gerakan ini disebut dengan usaha. Mesin pemanas menghasilkan usaha. Baik, Ustaz ingatkan lagi bahwasannya rumus usaha W sama dengan F dikali S. Usaha adalah F kali S, gaya dikali jarak atau perpindahan, ada perpindahan ya. Jadi mesin pemanas bisa menghasilkan perpindahan ya, itu dia. Apakah dia mobil, kereta api ya, dan lain sebagainya. Oke, bisa ya. Kemudian poin berikutnya, jika mesin melakukan sistem yang siklis, maka selalu ada kalor yang tidak menjadi usaha ya. Paham maksudnya di sini? Maksudnya adalah dia sedang menceritakan yang ini ya, QD ya, QD. Nah, tidak mungkin menjadi yang B katanya, semua jadi usaha, tapi pasti ada yang terbuang ya. Sebagian jadi usaha, sebagian juga terbuang. Jadi makanya kalau misalkan dikeluarkan ke ruangan, ada yang ya menguap, ada dan sebagainya ya. Berikutnya ya, setelah ini kita lihat video lagi ya. Nah, apabila mesin kita adalah mesin kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi, apa maksudnya? Mesin pemanas atau mesin pendingin? Iya betul, mesin pendingin. Kenapa? Karena dia dari suhu rendah ke suhu tinggi. Artinya dia mengkondisikan suatu ruangan tersebut bersuhu dingin atau bersuhu rendah ya. Nah, apabila mesin kita adalah mengalirkan kalor dari suhu rendah ke suhu tinggi, maka kita harus melakukan usaha pada sistem agar kalor bisa mengalir ya. Nah, perhatikan itu ya. Berarti poinnya kalau misalkan mesin kita mesin pendingin ya. Mesin pendingin. Sudah. Maka kita membutuhkan energi. Membutuhkan tenaga ya atau energi. Apa contohnya? Misalnya energi listrik ya, misalnya kulkas ya, kita hidupkan, kita letakkan kita hubungkan ke sumber arus ya. Nah, kita butuh, kalau nggak ada sumber arusnya nggak bisa dia mendinginkan ruangan ya. Nah, AC misalnya seperti itu juga ya, butuh energi. Nah, beda sama mesin pemanas. Kalau mesin pemanas ya, kita ambil misalnya batu bara, kita panaskan aja. Nah, panasnya ini malah bisa menghasilkan energi. Nah, terbalik ya.
Kalau mesin pendingin membutuhkan energi, kalau mesin pemanas menghasilkan usaha ya atau energi ya. Nah, itu dia. Kita besar-besarkan biar bisa dicatat ya. Oke, coba silakan dicatat. Sambil mencatat, ada yang mau ditanyakan, silahkan. Setelah ini kita akan lihat video cara kerja dari kulkas ya, refrigerator ya, atau mesin pendingin. Ya. Mesin pendingin nggak alami ya. Nah, dia apa namanya ya? Dia menolak hukum alamiah ya, menolak hukum alamiah. Hukum alamiah kan kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah ya. Nah, tapi dia membutuhkan energi sehingga dimodifikasi ya. Nah, dimodifikasi hukum alamiahnya tadi ya, sehingga dia menjadi mesin pendingin seperti itu. Iya, seperti itu. Ada lagi kira-kira yang lain? Baik, sambil menunggu ya, coba dibacakan ya poin 1 sampai 3. Hibban. Ya, Hibban. Baca Hibban. Ada Hibban? Ya, ada. Kalau tidak ada, Abdurrahman. Abdurrahman. Ada Abdurrahman? Ada juga. Baik, Muhajir Haikal. Ya, coba dibaca Muhajir 1 sampai 3. Iya, Masya Allah. Itu ya poinnya. Jadi gampang. Kalau ingat hukum termodinamika yang kedua, ingat aja 3 poin ini. Ya. Nah, ingat saja 3 poin ini. Taib. Nah, sudah ya. Taib. Kita kecilkan lagi ya. Nah, sekarang kita akan melihat cara kerja dari mesin pendingin atau kulkas ya. Nah, saya perhatikan di layar ya. Basic principle of yang kemarin dulu. Ini yang kemarin. Before refrigeration, keeping food fresh was a pretty tough job. In those days, people used to salt their food or bury it in the snow to keep it fresh. But now, the refrigerator has changed the way we conduct our daily lives, making it easier to preserve food. Have you ever wondered how a refrigerator keeps your food fresh and provides you with a refreshingly chilled beverage on a hot day? Well, let's find out. Refrigeration is actually quite simple. To understand the principles behind it, just remember that when liquid evaporates, it absorbs heat, and when it condenses, it releases heat. A simple example is that when your hand is wet, it feels cold. This is the process of the water evaporating and cooling your hand. On a very humid, hot day, your frosty beer will have water condensing on the outside of the bottle. This warms your beer. To pull off this frosty feat, a refrigerator uses 5 major components: an expansion device, evaporator coils, a compressor, condenser coils, and a refrigerant. The refrigerant is a liquid that enters in the expansion device. As it passes through, the sudden drop in pressure makes it expand, cool, and turn into a gas. As the refrigerant flows around the evaporator coil, it absorbs and removes heat from the food inside. The compressor squeezes the refrigerant, raising its temperature and pressure. It's now a hot,
high-pressure gas. The refrigerant then flows through condenser coils on the back of the fridge, radiating its heat to the atmosphere and cooling back into a liquid as it does so. The refrigerant then re-enters the expansion device, and the cycle repeats itself. So basically, heat is constantly picked up from the inside of the refrigerator and taken outside of it. That's all, folks. If you enjoyed watching the video, give it a thumbs up. Basic principle of refrigeration is simple. Just pass a colder liquid continuously around the object which is to be Keeping cooled. food fresh was a pretty tough job. This will take heat out from the object. In those days, The whole people used to refrigeration salt their technology food is or after bury it in the this. snow How to to keep it produce fresh. cold liquid Now, the continuously. refrigerator has changed the way We we will see conduct how our this daily is lives, achieved in making this it video. easier to preserve food. Have you This ever is what wondered inside how a refrigerator. keeps your food fresh and provides you with a refreshingly chilled beverage on At a the hot heart of the day? system is a simple Well, device let's find called out. throttling device. Refrigeration is actually quite simple. Cold To liquid understand is the produced principles with behind help it, of this just phenomenon. remember that when liquid In this case, evaporates, the throttling it device is a absorbs capillary heat, tube. and when it condenses, it releases For heat. effective throttling, A simple an example inlet is that when your refrigerant hand is should be wet, high-pressure it feels liquid. cold. This is the process of the water evaporating and cooling Throttling your hand. device is an On a obstruction to very the flow, humid, hot which day, causes your tremendous frosty beer pressure will drop. have water condensing on the Due to outside drop of the in bottle. pressure, This boiling point of warms you. refrigerant comes down, Pull and it off this starts frosty evaporating. feat, a refrigerator uses Heat 5 required major for components: evaporation an comes expansion within the device, refrigerant, evaporator so its coils, temperature a drops. compressor, condenser coils, and a refrigerant. The refrigerant is a liquid that enters If you in the check expansion temperature device. across throttling As it passes device, through, you can the sudden notice drop in this pressure drop. makes it expand, cool, and turn into a gas. As the refrigerant Next flows phase is around the simple. evaporator coil, Just it pass this absorbs cold and liquid removes over the heat from body food where you inside. have to absorb heat. The compressor squeezes the refrigerant, raising its temperature and pressure. It's now a hot, During heat- high-pressured gas. The refrigerant then flows through condenser coils on the back of the fridge, radiating its heat to the atmosphere and cooling back into a liquid as it does so. The refrigerant then re-enters the expansion device, and the cycle repeats itself. So basically, heat is constantly picked up from the inside of the refrigerator and taken outside of it. That's all, folks. If you enjoyed watching the video, give it a thumbs up. This voice has been supplied by Tristan from the channel Step Back History. If you were interested in learning some history with a twist, it might be worth a try. Don't forget to share and subscribe, and go check out Step Back History. They are awesome, if I do say so myself. Stay happy and stay curious. Betul ya. Kalau misalkan dia panas atau misalnya suhu apel 20 derajat, kita kasih cairannya juga suhunya yang lewat ini ya, juga 20 derajat. Maka tidak akan ada serapan ya. Maka tidak akan ada panas yang diserap sama cairan ini ya. Nah, bahkan mungkin juga si cairan ini ikut memanaskan di dalam ruangan kulkas ya. Jadi dia harus suhunya rendah. Kenapa? Karena tadi ya hukum alamiah ya. Hukum alamiah ini tadi ya, sifat alamiah kalor berpindah dari suhu tinggi ke suhu rendah. Maka cairan suhunya harus lebih rendah dari suhu apel yang tadi contohnya ya. Ketika dia mengalir nanti, maka suhu apel tadi masuklah dia ke suhu cairan. Cairannya ngalir terus keluar ya. Berarti poinnya suhu apel diangkut ya, ditarik ke keluar, dibuang ke keluar. Nah, seperti itu terus ya. Maka dari itu cairannya harus dingin ya. Cairannya harus dingin seperti itu. Nah, sama seperti contohnya kemarin air ya, air kita letakkan di tangan kita. Kenapa kok terasa dingin? Karena suhu airnya itu lebih rendah dari suhu tangan kita. Nah, ya, sehingga kita merasakan dingin. Bukan karena airnya yang dingin, tapi sebetulnya karena suhu tangan kita sedang ditarik sama air tersebut, dibuang ke keluar. Maka kita merasakan dingin. Nah, seperti itu juga ya dengan apel tadi. Dia punya suhu, ditarik keluar. Maka ketika kita ambil, wah kok dingin nih apelnya. Ya karena suhu panas sudah dibuang. Seperti itu ya. Kita lanjutkan lagi videonya. Absorption process, refrigerant further evaporates and transforms into pure vapor.
terserap di situ. So we have Di bawah produced the semua required diangkut ya, refrigeration effect. diangkut. If we can take this low-pressure Kemudian vapor nanti refrigerant to state before throttling ke process, keluar, that is high-pressure ya. liquid state, let's raise the pressure. Yang jadi CFC, iya. Compressor will raise the pressure back to its initial Jadi value. apa namanya? Klorofluorokarbon. But since it is ya kan? compressing gas, along with Sebetulnya pressure, CFC itu temperature juga, will also ngomong-ngomong ya, raise. kalau nggak salah It is saya juga, unavoidable. termasuk salah satu cairannya, ya cairan pembawanya. Now the Tapi refrigerant walau is high-pressure salah, vapor. ataukah To benar, convert it to liquid kurang state, ingat, we are ya. introducing Tapi jelas another memang heat dalam kulkas exchanger. itu, ketika kita buka, This heat dia exchanger keluar is fitted CFC, outside refrigerator, klorofluorokarbon. so it will liberate heat to the Bisa membuat surroundings. bolong ya, lapisan Vapor will ozonnya. get condensed to liquid, and Baik, temperature nah, will lihat di come sini, down to ya, normal dibawa level. keluar. Nah, disinilah dia So the refrigerant is tempat back to its pembuangan. initial Makanya state kalau kita again, pegang high belakang pressure kulkas itu liquid. panas ya. Nah, panas dia. Kenapa? We can Udara repeat di this dalam itu cycle dibuang. over and over for Nah, continuous dibuangnya refrigeration. keluar. This cycle is known as vapor compression cycle. Type, sampai di You sini can ada yang note mau more ditanyakan? details of refrigerator components here. To enhance heat transfer, both evaporator and condenser are having fins attached to it. Since evaporator is cooling the surrounding air, it is common that water will get condensed over it, Silakan, forming kalau ada yang mau frost. ditanyakan. Frequent removal of frost is required to enhance heat transfer. Apart from raising pressure, Nah, compressor kalau tidak also ada, helps maintain ya, flow in the refrigerant circuit. coba Ustadz mau tanya Usually, sama hermetically sealed reciprocating type with proper sealing is used for this ya, purpose. Muhajir tadi udah ya. Since it is Itu Muhajir compressing nggak lagi, gas, ya. huge amount of input power is required for this operation. Coba ceritakan Surya. A gimana simple tadi energy apa yang balance sudah of the kita system yields this relation. apa saja Performance of a tentang refrigeration pelajaran system hari ini? can be Boleh defined as apa aja follows. diceritakan? Hope you had a good overview of working of a refrigerator. Thank you. Iya, ceritakan ceritakan tentang pelajaran hari ini. Tentang pelajaran hari ini. Ya, apa yang sudah kita pelajari hari ini? Muhajir? Muhajir. Surya? Baik, sebelumnya ini Ustadz bacakan dulu ya. Nah, ini ada tentang CFC tadi ya. Kloro C saya tulis ya. Nah, jadi kan tadi CFC. Nah, CFC itu ternyata cairan yang tadi kita bicarakan, cairan pengangkutnya itu, nah itu disebut dengan CFC ya. Disebut dengan CFC. Ini cairan pengangkutnya ya, CFC. Atau ini klor ya. Ini fluorokarbon ya. Nah, ini cairan pengangkutnya yang tadi ya, atau sering disebut dengan freon ya. Nah, disebut dengan freon atau refrigeran ya. Nah, banyak penamaannya ya. Nah, freon ya, kenapa disebut freon? Ya, ternyata freon itu adalah merek ya, merek dari CFC ya. Merek dari CFC yang biasa digunakan mereknya freon ya. Nah, mereknya freon. Makanya seorang sering disebut dengan habis obatnya gitu ya. Nah, habis freonnya, padahal yang habis CFC-nya ya. Mereknya apa? Mereknya freon ya. Nah, kemudian fungsinya sebagai refrigeran atau cairan pendingin atau pengangkut ya. Nah, seperti itu. Tep. Nah, itu dia. Tep, sekarang coba silahkan Surya. Mana Surya? Ya, ceritakan Surya. Setelah ini, ya gimana? Ini boleh diceritakan tentang yang 3 ini tadi?
Mesin pendingin bisa menghasilkan usaha. Bukan. Nah, kurang tepat. Yang bisa menghasilkan usaha mesin pemanas. Kalau mesin pendingin apa? Surya membutuhkan betul ya, membutuhkan energi. Contoh energinya apa? Contoh energi yang bisa digunakan apa? Untuk menghidupkan kulkas atau AC. Ya, betul ya. Barakallahu fiik. Ya, tunjuk satu orang lagi. Siapa? Surya. Torik. Ya, Fadal, Torik. Lanjutkan, Torik. Belum ya, masih banyak. Ya. Fadal, Torik. Tentang cara kerja dari apa? Dari mesin pendingin tadi kayak mana, Torik? Apakah semuanya bisa dibuang sebagai panas atau dia kayak mana, Torik? Mung, mung, oh iya, masya Allah ya, taib barakallahu fiik. Betul ya, pakai freon itu CFC diangkut kemudian dibuang. Mungkin nggak semua panas itu diambil seluruhnya, Torik, terus dibuang? Mungkin nggak 100%? Nggak mungkin ya. Iya betul ya, efisiensinya tidak mungkin 100%. Taib ya, barakallahu fiik. Yuk satu lagi, Torik. Ada waktu sedikit lagi nih. Iya, pilih orang. Aduh, masya Allah. Tiap apa Nabil aja ya. Torik ya. Ya, Nabil. Ya, lanjutkan Nabil. Apalagi kira-kira tentang apa namanya, suhunya, suhu dari cairan yang lewat tadi harus seperti apa? Nah, apakah harus panas, apakah harus dingin, bagaimana? Harus panas suhu yang masuk ke dalam kulkas cairannya? Iya. Ya betul, suhunya harus dingin ya. Kenapa? Alasannya kenapa harus dingin? Ehm, Alasannya kenapa harus dingin? Iya betul betul. Iya karena kulkas. Iya. Tapi dia kenapa? Ya tapi dia kenapa? Dia sistemnya harus didinginkan dulu, dia cairannya dingin kan. Nah masuk ke dalam kulkas dia dingin, baru dia bisa berfungsi. Kenapa? Supaya apa? Supaya bisa mengambil apa? Supaya bisa mengambil. Di dalam kulkas itu kan panas ya, banyak makanan, banyak apa ya, menguap semuanya panas. Nah, ya, dia dingin supaya bisa mengambil. Ya betul, mengambil panas ya yang ada di dalam kulkas, sehingga yang di dalam bisa suhunya tetap dingin ya, tetap dingin. Baik, barakallahu fiik ya. Baik, mungkin ini saja yang bisa kita pelajari untuk hari ini. Ada waktu 1 menit, ada yang mau tanyakan? Cukup ya. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Insyaallah kita sambung pada pertemuan yang berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada mau tugas? Nggak usah ya. Ya biar fokus saja puasa ya. Nah, taib. Iya. Taib ya, Ustaz tutup dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.